Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Garansi Ilmu. Mudah-mudahan sahabat sekalian tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan berbagai kebahagiaan dalam kesehariannya. Dan sebelum memulai video ini, saya mengingatkan agar para ikhwan kaum muslimin, sahabat dimanapun berada, sudi mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan salah satu di antara hal yang dijadikan nilai pendidikan di pondok pesantren, di mana santri bukan hanya dididik tentang ilmu pengetahuan, juga mereka dididik tentang keharusan di dalam mensikapi kehidupan. Artinya pesantren sekaligus menjadikan wadah bagi mereka untuk mengenyam pendidikan kehidupan yang akan mereka lalui setelah mereka berpulang dari pondok pesantren. Di antaranya adalah memberikan pemahaman bahwa di dunia ini manusia telah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelompok yang diberikan kemudahan dalam kehidupan, dan juga ada kelompok yang diberikan kesulitan oleh Allah Ta'ala, yang pada kesemuanya tentu ada hikmah yang besar, karena Allah menciptakan dunia ini dengan berbagai keseimbangannya, di mana yang tua ada yang muda, malam ada siang, yang kaya ada yang miskin, yang rupawan ada yang buruk rupa. Itu merupakan sebuah keseimbangan yang sengaja Allah ciptakan. Sebab tanpa orang fakir, tanpa orang miskin, tidak mungkin dunia ini berlangsung. Dan begitupun tanpa orang kaya, dunia ini tidak akan berlangsung seperti semestinya. Oleh karena itu, di dalam Islam semuanya diajarkan tentang nilai-nilai ketauhidan agar manusia senantiasa bisa menerima apa yang telah Allah tentukan dari nasib dalam menjalani kehidupannya. Mereka diajarkan di pesantren untuk selalu bersyukur kepada Allah. Tentu pensikapan syukur ini berbeda dengan pensikapan syukur satu sama lain. Bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, sebagai sikap bersyukurnya adalah berbagi dengan kemudahannya untuk orang-orang fakir, untuk orang miskin, dan orang-orang yang membutuhkannya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Inna min mujibatir rahmah it'amul muslim al-miskin." Di antara kewajiban-kewajiban kasih sayang bagi seseorang adalah memberikan makanan untuk orang yang beriman yang memang membutuhkan akan makanan tersebut. Kemudian Rasul pun memberikan semangat bagi orang-orang yang diberikan kelebihan agar membantu yang lain dengan mengatakan shoni'ul ma'ruf taqiya masori asu. Orang yang berbuat kebaikan, kebaikannya akan menjaga dari berbagai kemungkinan keburukan, dari serangan-serangan keburukan yang akan menimpanya. Dan kemudian wasadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi wasilatur rahmi tazidu fil umri. Sedekah yang diberikan secara tersembunyi atau diam-diam itu akan memadamkan kemarahan Allah dan menghubungkan tali silaturahmi, akan memanjangkan umur. Ini sebuah kata yang dilontarkan oleh Rasul untuk menyemangati orang-orang yang diberikan kemampuan, juga orang-orang yang tidak diberikan kemampuan, agar senantiasa
memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu akan kebutuhan orang lain. Sebelum saya lanjutkan, kita intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di dalam Al-Quran banyak memberikan penyemangat atau spirit bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk senantiasa tidak bosan membantu orang-orang fakir dan miskin dan setiap orang yang membutuhkan akan hartanya. Di antaranya salah satu firman Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Siapa orang yang menginfakkan hartanya, maka Allah lah yang akan menggantinya. Kemudian dalam ayat yang lain pun Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Siapa orang yang berani meminjamkan hartanya, artinya mensodakohkan, menginfakkan hartanya dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan, dan di samping kelipatan dari apa yang telah dia berikan, juga Allah akan memberikan pahala yang baik. Nah sahabat sekalian, mungkin cara bersyukur orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah adalah dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang Allah berikan dengan berbagai kesulitan. Maka tentu cara bersyukur mereka itu berbeda dengan orang-orang yang diberikan kemampuan dalam segi materi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan dalam berbagai kitab, di dalam berbagai penafsiran hadis juga ayat-ayat Al-Quran, bahwa bagi orang-orang yang diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia senantiasa bersabar akan apa yang telah Allah nasibkan kepadanya, untuk selalu ridho apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena di samping kesulitan di dunia, ada kebahagiaan di akhirat. Bahkan Rasul pribadi pernah berdoa dalam satu doanya, "Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni ma'al miskin." Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin dan kumpulkanlah beserta orang-orang yang miskin. Betapa mulianya kepribadian Rasulullah SAW, hanya ingin menyapa orang-orang yang nasibnya diberikan kesulitan oleh Allah, kemiskinan di dunia ini, agar supaya orang miskin tetap diakui oleh Islam. Kenapa? Sebab kemiskinan bukan keinginan, kekayaan pun termasuk bukan satu keinginan, melainkan adalah nasib daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasul mengatakan bahwa di hari kiamat nanti Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, "Aina safwati min khalqi?" Di manakah kekasih-kekasihku dari makhluk-makhlukku? Kemudian para malaikat pun menjawab, "Man hum ya Allah?" Siapa mereka ya Allah? Kemudian Allah melanjutkan perkataannya, mereka adalah al-fuqara wal masakin minal muslimin, orang-orang fakir, orang-orang muslim, orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan orang beriman. Kemudian kata Allah, adkhiluhumul jannah, masukkanlah mereka ke dalam surga, dan kemudian siapkan makanan dan minuman untuk mereka dalam keadaan orang-orang lain masih sedang sibuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal dari kemiskinan sudah menjadi karcis untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pensikapan terhadap dua jenis nasib manusia ini, kaya dan miskin, itu tentu pensikapan syukurnya berbeda-beda. Orang kaya bersyukur dengan menginfakkan hartanya, sementara orang miskin dengan bersabar dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meskipun hidup di dunia dalam berbagai kehidupan yang sulit, tapi di akhirat insya Allah
akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan tetap bersyukur, tetap bersabar dengan apa yang telah Allah tentukan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi saya dan untuk para sahabat semua. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.